One, two, three. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang terdiri dari saya, Ayusa Putri, serta rekan saya, Ali Tiangger, Diana Anissa, dan Olin Putri. Kami akan mempresentasikan tentang Minggu Efektif, Prota, Promes, dan RPP. Yang pertama itu ada rencana Minggu Efektif. Nah, rencana Minggu Efektif ini bersumber pada kalender pendidikan DKI Jakarta tahun 2020-2021. Nah, untuk sekolah yang dianalisis ada yaitu SMK Negeri 42 Jakarta dengan mata pelajaran pengantar akuntansi kelas 10 semester 1 tahun pelajaran 2020-2021. Jadwal pertemuan itu hari Kamis, jumlah jam per minggu itu 2 jam pelajaran. Nah, untuk jumlah minggu dalam satu semester yaitu di bulan Juli ada 4, Agustus ada 5 minggu, September ada 4 minggu, Oktober ada 4 minggu, November ada 5 minggu, dan Desember ada 4 minggu. Kemudian ada jumlah minggu yang tidak efektif. Minggu yang tidak efektif pada bulan Juli ada 2 minggu dengan keterangan libur semester genap. Kemudian Agustus itu tidak ada. September ada 1 minggu yang tidak efektif dengan keterangan penilaian tengah semester. Kemudian Oktober dan November tidak ada. Dan di Desember itu ada 4 minggu yang tidak efektif dengan keterangan penilaian akhir semester, pembagian laporan hasil belajar, dan juga libur semester ganjil. Kemudian jumlah minggu efektif. Penjumlahan dalam minggu efektif ini ada jumlah minggu dalam semester dikurang jumlah minggu tidak efektif, yaitu 26 dikurang 7 sama dengan 19 minggu. Nah, jumlah jam efektifnya yaitu jumlah minggu efektif dikali jumlah jam pelajaran per minggu, yaitu 19 kali 2 sama dengan 38 jam pelajaran. Nah, untuk distribusi alokasi waktunya, yang pertama itu menjelaskan pengertian, tujuan, dan peran akuntansi 2 jam pelajaran. Kemudian ada menjelaskan pihak-pihak yang membutuhkan informasi akuntansi, itu ada 2 jam pelajaran. Kemudian menjelaskan profesi dan jabatan dalam akuntansi ada 4 jam pelajaran. Terus menjelaskan bidang-bidang spesialisasi akuntansi 2 jam pelajaran. Menjelaskan jenis-jenis dan bentuk badan usaha ada 8 jam pelajaran. Kemudian menjelaskan prinsip-prinsip dan konsep dasar akuntansi ada 2 jam pelajaran. Kemudian ada menjelaskan tahapan proses pencatatan ada 8 jam pelajaran, dan yang terakhir ada menjelaskan transaksi bisnis perusahaan ada 6 jam pelajaran. Jadi jumlah distribusi alokasi waktunya ada 34 jam pelajaran. Sedangkan untuk jumlah jam pelajaran efektifnya itu ada 38 jam pelajaran. Jadi 38 jam pelajaran dikurang 34 jam pelajaran, ada 4 jam pelajaran yang sebagai cadangan jam efektif. Nah, kedua, 4 jam pelajaran cadangan efektif ini akan digunakan untuk 2 jam pelajaran ulangan harian ke-1 dan juga 2 jam pelajaran ulangan harian kedua. Rencana minggu efektif ini akan ditandatangani oleh Kepala Sekolah SMK Negeri 42 Jakarta, kemudian Kepala Jurusan Akuntansi, dan juga guru kelas mata pelajaran. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai POPAK oleh Olin Putri Marsyanda. Untuk program tahunan mata pelajaran pengantar akuntansi kelas 10, kompetensi dasar 3.1 dan 4.1 memerlukan 2 jam pelajaran alokasi waktu. 3.2 dan 4.2 memerlukan alokasi waktu 2 jam pelajaran. Ulangan harian pertama memerlukan alokasi waktu 2 jam pelajaran. 3.3 dan 4.3 memerlukan 4 jam pelajaran. 3.4 dan 4.4 memerlukan alokasi waktu 2 jam pelajaran. 3.5 dan 4.5 memerlukan 8 jam pelajaran. Untuk penilaian tengah semester akan menyesuaikan waktu. 3.6 dan 4.6 memerlukan alokasi waktu 2 jam pelajaran. 3.7 dan 4.7 memerlukan 8 jam pelajaran. Ulangan harian kedua memerlukan alokasi waktu 2 jam pelajaran. 3.8 dan 4.8 memerlukan alokasi waktu 6 jam pelajaran. Penilaian akhir semester itu akan menyesuaikan waktu seperti penilaian tengah semester. Jumlah jam pertemuan pada semester 1 yaitu 38 jam pelajaran. Untuk Promes akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya ada program kegiatan pembelajaran 1 semester dari SMK N42 Jakarta dengan mata pelajaran pengantar akuntansi 1 untuk kelas 10 semester ganjil tahun 2020-2021 dengan alokasi jam pelajaran itu 2 jam pelajaran dalam 1 kali pertemuan setiap minggunya. Untuk pertemuan pertama membahas KD 3.1 dan 4.1 dengan alokasi jam pelajaran itu 2 jam pelajaran dilakukan di minggu ketiga Juli. Lalu untuk pertemuan kedua membahas KD.2 dan 4.2 dengan alokasi waktu jam pembelajaran itu 2 jam pelajaran dilaksanakan di minggu keempat Juli.
Lalu setelah itu ada ulangan harian pertama yang dialokasikan 2 jam pelajaran di minggu pertama Agustus di pertemuan ketiga. Lalu untuk pertemuan keempat itu membahas KD-3 dan 4.3 itu lokasinya itu ada 4 jam pelajaran dengan maksud 2 kali pertemuan. Itu dilaksanakan di minggu kedua dan minggu ketiga Agustus. Itu pertemuan 4 dan 5. Lalu untuk pertemuan ke-6 itu ada pembahasan dari KD 3.4 dan 4.4. Itu alokasinya itu 2 jam pelajaran, hanya 1 kali pertemuan, dilaksanakan di minggu ke-4 Agustus. Selanjutnya di pertemuan ke-7, 8, 9, dan 10, itu pembahasan dari KD 3.5 dan KD 4.5, dilaksanakan di dari minggu ke-5 Agustus sampai ke minggu ke-3 September. Lalu setelah itu ada penilaian tengah semester, menyesuaikan dengan jadwal. Lalu juga selanjutnya ada pembahasan di pertemuan berapa nih ya? Ke-12 itu membahas KD 3.6 dan KD 4.6. Alokasi waktu itu 2 jam pelajaran atau 1 kali pertemuan di minggu pertama bulan Oktober. Selanjutnya ada pembahasan KD 3.7 dan KD 4.7. Alokasinya itu 4 jam pelajaran, jadi ada 4 pertemuan atau 4 minggu dialokasikan dari Oktober minggu kedua sampai November minggu pertama. Setelah itu ada ulangan harian kedua yang alokasinya itu 2 jam pelajaran di minggu kedua November. Lalu dilanjutkan dengan pembahasan KD 3.8 dan 4.8 dialokasikan 6 jam pelajaran atau 3 kali pertemuan yang dilaksanakan di minggu ketiga November sampai minggu ke-5 November. Lalu untuk penilaian akhir semester dilaksanakan di awal Desember, minggu pertama, dan dapat menyesuaikan dengan jadwal dari sekolah. Selanjutnya ada pembahasan RPP. Selanjutnya ada rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP, identitas sekolah. Sekolahnya itu SMKN 42 Jakarta, kelas atau semesternya kelas 10, semesternya ganjil, terus dengan materi, pengertian, tujuan, dan peran akuntansi. Alokasi waktunya itu 2 jam pelajaran dikali 45 menit. Model pembelajarannya itu ada blended learning. Media pembelajarannya ada Google Classroom dan Zoom Cloud Meeting. Kompetensi dasarnya itu ada 3.1, menjelaskan pengertian, tujuan, dan peran akuntansi. 4.1, mengevaluasi peran akuntansi di berbagai usaha. Dengan sumber buku pengantar akuntansi untuk SMK atau MAK kelas 10 karangan Dwi Harti. Tujuan pembelajarannya itu, setelah mengikuti pembelajaran online itu, peserta didik diharapkan dapat menjelaskan hakikat pengertian dan sifat akuntansi, menganalisis tujuan akuntansi, menganalisis peran akuntansi, serta mengidentifikasi peran akuntansi di berbagai usaha. Di pertemuan satu ini terdapat pendahuluan. Yang pertama itu, guru membuka kegiatan kelas dengan doa dan melakukan perkenalan di awal pertemuan. Kedua, guru menginfokan tujuan pembelajaran melalui Google Classroom. Ketiga, guru share link Google Form untuk absensi swab melalui Google Classroom. Selanjutnya ada kegiatan inti. Kegiatan intinya itu yang pertama, guru memberikan file materi yang akan dibahas menggunakan Google Classroom. Kedua, guru menjelaskan materi menggunakan Zoom Cloud Meeting. Ketiga, peserta didik dapat mengajukan pertanyaan setelah guru selesai menjelaskan materi melalui Zoom Cloud Meeting. Keempat, guru memberikan umpan balik dari pertanyaan yang diberikan peserta didik melalui Zoom Cloud Meeting. Nah, selanjutnya ada penutup. Penutupnya itu, pertama, guru memberikan peserta didik merefleksi kegiatan pembelajaran. Kedua, guru memberikan tugas individu terkait materi yang telah dibahas. Ketiga, guru memberikan informasi terkait materi selanjutnya. Keempat, guru bersama peserta didik mengakhiri pembelajaran dengan doa. Nah, dari penilaian pembelajaran ini terdapat sikap dan pengetahuan serta keterampilan. Di sikap dan pengetahuan itu, penilaian sikap itu melalui pengamatan selama belajar online, serta penilaian pengetahuan melalui tes tertulis dan penugasan. Keterampilannya itu melalui observasi portofolio terkait materi yang dibahas. RPP ini ditandatangani oleh kepala sekolah dan guru mata pelajaran. Selanjutnya ada RPP yang pertemuan kedua dengan materi pihak-pihak yang membutuhkan informasi akuntansi
dengan alokasi waktu 2 jam pelajaran dikali 45 menit. Model pembelajarannya Discovery Learning dengan media pembelajaran Google Classroom dan video pembelajaran. Kompetensi dasarnya itu 3.2 menjelaskan pihak-pihak yang membutuhkan informasi akuntansi. 4.2 mengklarifikasi berbagai pihak yang membutuhkan informasi berdasarkan jenis informasinya. Sumbernya sama seperti di pertemuan pertama. Tujuan pembelajarannya itu setelah mengikuti pembelajaran online, peserta didik diharapkan dapat menganalisa pemakai informasi internal dan eksternal, serta mengidentifikasi berbagai pihak yang membutuhkan informasi berdasarkan jenis informasinya. Di pertemuan kedua ini, pendahuluannya itu yang pertama, guru membuka kegiatan kelas dengan doa dan menginfokan tujuan pembelajaran melalui Google Classroom. Kedua, guru sharing Google Form untuk absen siswa melalui Google Classroom. Kegiatan intinya itu ada pertama, guru memberikan file materi yang akan dibahas menggunakan Google Classroom. Kedua, guru sharing video pembelajaran atau YouTube itu. Terus ketiga, peserta didik dapat mengajukan pertanyaan setelah selesai menonton video pembelajaran melalui Google Classroom. Yang keempat, guru memberikan umpan balik dari pertanyaan yang diberikan peserta didik melalui Google Classroom. Dan terakhir ada penutup. Penutupnya itu pertama, guru bersama peserta didik merefleksikan kegiatan pembelajaran. Kedua, guru memberikan tugas kelompok terkait materi yang dibahas. Ketiga, guru memberikan informasi terkait materi selanjutnya. Keempat, guru bersama peserta didik mengakhiri pembelajaran dengan doa. Nah, penilaian pembelajaran, sikap dan pengetahuan. Penilaian sikap melalui pengamatan selama belajar online. Penilaian pengetahuan melalui tes tertulis dan penugasan. Keterampilan melalui observasi portofolio terkait materi yang dibahas, ditandatangani oleh kepala sekolah dan guru mata pelajaran. Selanjutnya di pertemuan ketiga ini ada materi profesi dan jabatan dalam akuntansi dengan alokasi waktu 2 jam pelajaran dikali 45 menit dengan model pembelajaran blended learning dengan media pembelajaran Google Classroom dan Zoom Cloud Meeting. Dengan kompetensi dasarnya 3.3, menjelaskan profesi dan jabatan dalam akuntansi. 4.3, mengklarifikasi berbagai profesi bidang akuntansi berdasarkan jabatannya dengan sumber buku pengetahuan akuntansi untuk SMA atau MK kelas 10 karangan Dwi Harti. Dengan tujuan pembelajaran setelah mengikuti pembelajaran online, peserta didik diharapkan dapat menjelaskan profesi akuntan, mengidentifikasi jenis-jenis profesi akuntan, dan menjelaskan etika profesi akuntan. Nah, di pertemuan ketiga ini, pendahuluannya itu guru membuka kegiatan dengan doa dan menginfokan tujuan pembelajaran melalui Google Classroom. Kedua, guru sharing Google Form untuk absen siswa melalui Google Classroom. Kegiatan intinya, pertama, guru memberikan file materi yang akan dibahas menggunakan Google Classroom. Kedua, guru menjelaskan materi menggunakan Zoom Cloud Meeting. Ketiga, peserta didik dapat mengajukan pertanyaan setelah guru selesai menjelaskan materi melalui Zoom Cloud Meeting. Keempat, guru memberikan umpan balik dari pertanyaan yang diberikan peserta didik melalui Zoom Cloud Meeting. Nah, terakhir ada penutup. Penutupnya itu, guru bersama peserta didik merefleksi kegiatan pembelajaran. Kedua, guru memberikan informasi terkait materi selanjutnya. Ketiga, guru bersama peserta didik mengakhiri pembelajaran dengan doa. Penilaian pembelajarannya itu sikap dan pengetahuan. Penilaian sikap melalui pengamatan selama belajar online. Penilaian pengetahuan melalui tes tertulis dan penugasan. Keterampilannya melalui observasi portofolio terkait materi yang dibahas. Ditandatangani oleh kepala sekolah dan guru mata pembelajaran. Terus, pertemuan keempat ini ada materi profesi dan jabatan dalam akuntansi dengan alokasi waktu 2 jam pembelajaran dikali 45 menit. Dengan model pembelajaran blended learning, media pembelajaran Google Classroom. Kompetensi dasarnya itu 3.3 dan 4.3. Sumbernya sama buku pengetahuan akuntansi. Tujuan pembelajarannya itu setelah mengikuti pembelajaran online, peserta didik diharapkan dapat mengidentifikasi berbagai profesi bidang akuntansi berdasarkan jabatannya. Kegiatan pembelajaran dari pertemuan keempat ini ada pendahuluannya itu guru membuka kegiatan kelas dengan doa dan melakukan Terus yang kedua itu guru menginfokan tujuan pembelajaran melalui Google Classroom. Yang ketiga, guru sharing Google Form untuk absen siswa melalui Google Classroom. Terus kegiatan intinya yang pertama, guru memberikan tugas berupa kasus yang harus diselesaikan secara kelompok melalui Google Classroom. Yang kedua, peserta didik dapat berdiskusi bersama kelompoknya. Ketiga, guru memberikan umpan balik dari penyelesaian kasus tersebut melalui Google Classroom. Penutup, guru bersama peserta didik merefleksi kegiatan pembelajaran. Kedua, guru memberikan informasi terkait materi selanjutnya. Ketiga, guru bersama peserta didik mengakhiri pembelajaran dengan doa.
dengan penilaian pembelajaran sikap dan pengetahuan, penilaian sikap melalui pengamatan selama belajar online, penilaian pengetahuan melalui tes tertulis dan penugasan, keterampilan melalui observasi portofolio terkait materi yang dibahas, ditandatangani oleh kepala sekolah dan guru mata pelajaran. Selanjutnya pada pertemuan ke-6 itu ada materi spesialisasi akuntansi dengan alokasi waktu 2 jam pelajaran kali 45 menit dengan model pembelajaran discovery learning. Media pembelajaran yang digunakan adalah Google Classroom dan video pembelajaran. Kompetensi dasarnya adalah 3.4 yang menjelaskan bidang-bidang spesialisasi akuntansi dan 4.4 menggolongkan berbagai jenis bidang spesialisasi akuntansi dengan sumber buku yang sama yaitu buku pengantar akuntansi untuk SMK atau MAK kelas 10 karangan Dwi Harti. Tujuan pembelajarannya yaitu setelah mengikuti pembelajaran online, peserta didik diharapkan dapat membedakan bidang spesialisasi akuntansi dan mampu menggolongkan berbagai bidang spesialisasi akuntansi. Kegiatan pembelajaran pada pertemuan ke-6 ini didahului oleh guru membuka kegiatan kelas dengan doa dan menginfokan tujuan pembelajaran melalui Google Classroom dan membagikan link Google Form untuk absensi siswa. Untuk kegiatan intinya, guru membuka forum diskusi untuk memberikan pengenalan materi yang akan dibahas menggunakan Google Classroom. Kemudian peserta didik turut serta aktif dalam diskusi materi yang diberikan guru. Terus kemudian guru memberikan video pembelajaran mengenai bidang-bidang dan penggolongan spesialisasi akuntansi. Yang keempat, peserta didik mengamati video yang diberikan dan membaca materi pada sumber buku pengantar akuntansi. Yang kelima, peserta didik diminta untuk membuat mind mapping atau pencatatan manual setelah mengamati video mengenai bidang-bidang spesialisasi akuntansi. Yang keenam, peserta didik dapat mengajukan pertanyaan dan melakukan diskusi melalui media Google Classroom. Yang ketujuh, yaitu guru memberikan umpan balik dari pertanyaan dan diskusi yang dilakukan oleh peserta didik. Penutupnya, guru bersama peserta didik merefleksikan kegiatan pembelajaran, kemudian guru memberikan informasi terkait latihan mengenai materi yang dibahas, dan materi selanjutnya yang terakhir adalah guru bersama peserta didik mengakhiri pembelajaran dengan doa. Untuk menilai pembelajaran, penilaian sikapnya melalui pengamatan selama belajar online, kemudian penilaian pengetahuannya melalui tes tertulis dan penugasan, untuk keterampilannya melalui observasi dan portofolio terkait materi yang dibahas. Ditandatangani oleh Kepala SMK Negeri 42 Jakarta dan guru mata pelajaran. Selanjutnya, RPP untuk pertemuan ke-7 dengan Sekolah SMK N42 Jakarta, kelas 10 semester ganjil. Materinya adalah pengertian badan usaha dan juga klasifikasi jenis badan usaha berdasarkan kegiatan. Alokasi waktunya itu 2 kali 45 menit dengan model pembelajaran direct instruction. Media pembelajaran itu Zoom Cloud Meetings and Google Classroom. Terus untuk kompetensi dasar itu 3.5 menjelaskan jenis dan bentuk badan usaha, dan KD 4.5 mengklasifikasi jenis badan usaha berdasarkan bentuk badan usaha. Sumbernya masih sama dari buku pengantar akuntansi untuk SMK atau MAK kelas 10 karangan Dwi Harti. Tujuan pembelajaran yaitu setelah mengikuti pembelajaran online, peserta didik diharapkan dapat menguraikan pengertian badan usaha dan mengklasifikasi jenis badan usaha berdasarkan kegiatan. Pertemuan ke-7 didahului dengan guru membuka kegiatan kelas dengan doa dan membagikan link Google Form untuk absensi peserta didik melalui Zoom Cloud Meeting. Lalu guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dipelajari hari itu. Lalu ada kegiatan intinya, guru memberikan handout atau ringkasan materi yang akan dibahas dan membagikan kepada peserta didik dan membagi peserta didik dalam 6 kelompok. Pembagian ini disampaikan melalui Google Classroom. Lalu guru meminta peserta didik untuk membaca dan menggarisbawahi pokok bahasan yang tidak dimengerti. Lalu guru membuka diskusi materi yang telah dibaca peserta didik, mana yang belum dipahami oleh peserta didik, dan menyampaikannya melalui penyajian PowerPoint. Lalu yang keempat, guru memberikan tugas diskusi kepada peserta didik tentang perbedaan badan usaha dan perusahaan. Ini dilakukan secara berkelompok dan guru membimbing kinerja kelompok secara langsung. Lalu yang kelima, guru meminta perwakilan kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi mereka dan memberikan kesempatan kelompok lain untuk bertanya atau memberi tanggapan, dan guru pun memberi umpan balik. Dan untuk yang terakhir, penutup, guru bersama peserta didik merefleksikan kegiatan pembelajaran. Yang kedua, memberikan tugas mengerjakan LKS melalui Google Classroom. Yang ketiga, memberikan informasi tentang materi selanjutnya. Dan yang terakhir, guru bersama peserta didik mengakhiri pembelajaran dengan doa. Untuk penilaian pembelajaran, untuk poin sikap dan pengetahuan, penilaian sikap
melalui pengamatan selama belajar online. Untuk pengetahuan, penilaian ini dilakukan dengan tes tertulis, tidak tertulis, dan penugasan. Untuk keterampilan, nilai itu dari pengklasifikasian jenis badan usaha berdasarkan kegiatan, dan RPP ini ditandatangani oleh Kepala SMKN 42 Jakarta dan guru mata pelajaran. Selanjutnya, untuk pertemuan ke-8, untuk SMKN 42 Jakarta kelas 10 semester ganjil, materi yang dibahas adalah mengklasifikasi jenis badan usaha berdasarkan kepemilikan, alokasi 2 kali jam pelajaran kali 45 menit, model pembelajaran discovery learning, media pembelajaran Google Classroom dan video pembelajaran dengan kompetensi dasar masih sama 3.5 dan 4.5, sumber belajar juga masih sama, buku pengantar akuntansi karangan Dwi Harti. Untuk tujuan pembelajaran, setelah mengikuti pembelajaran online ini, peserta didik diharapkan dapat mengklasifikasi jenis badan usaha berdasarkan kepemilikan. Pertemuan ke-8 ini pendahuluannya masih seperti pertemuan sebelumnya, membuka kegiatan dengan doa, menginformasikan tujuan pembelajaran melalui Google Classroom. Lalu, guru nge-share link di Google Form buat absensi peserta didik di Google Classroom. Lalu, untuk kegiatan intinya, guru membuka form diskusi, itu diawali dengan memberikan materi sebagai pengenalan materi yang akan dibahas di Google Classroom. Lalu, guru memberikan video pembelajaran mengenai klasifikasi jenis badan usaha berdasarkan kepemilikan. Di sini peserta didik diharap untuk menyimak dan mencatat hal-hal penting yang ingin ditanyakan. Lalu, peserta didik turut aktif dalam diskusi materi yang dibuka oleh guru dan dapat mengajukan pertanyaan yang belum dipahami melalui Google Classroom. Dan yang keempat, guru memberikan umpan balik dari pertanyaan dan diskusi yang dilakukan dengan peserta didik. Kegiatan penutupnya, guru bersama peserta didik merefleksikan kegiatan pembelajaran, lalu guru memberikan informasi terkait materi selanjutnya, dan yang terakhir guru bersama peserta didik mengakhiri pembelajaran dengan doa. Untuk penilaian dan pembelajaran, poin sikap dan pengetahuan masih sama. Untuk sikap melalui pengamatan selama belajar online, penilaian pengetahuan melalui tes tertulis dan penugasan. Untuk keterampilan yang dinilai itu untuk pengklasifikasian jenis badan usaha berdasarkan kepemilikan. Untuk RPP ini ditandatangani oleh Kepala SMKN 42 Jakarta dan juga guru mata pelajaran. Selanjutnya untuk pertemuan ke-9, masih dengan SMKN 42 Jakarta kelas 10 semester ganjil, materi yang dibahas itu menganalisis fungsi badan usaha dan pertimbangan pemilihan bentuk badan usaha, alokasi 2 kali 45 menit, untuk mode pembelajaran sama seperti pertemuan ke-7 direct instruction, untuk media pembelajaran Zoom Cloud Meetings dan Google Classroom, kompetensi dasar itu masih sama 3.5 dan 4.5, sumber belajar itu masih buku pengantar akuntansi karangan Dwi Harti. Tujuan dari pembelajaran pertemuan ini itu setelah mengikuti pembelajaran online, peserta didik diharapkan dapat menganalisis fungsi badan usaha dan pertimbangan pemilihan bentuk badan usaha. Untuk pendahuluan kegiatan pembelajaran, guru membuka kelas dengan doa, membagikan link Google Form untuk absensi peserta didik dengan melalui Zoom Cloud Meeting, lalu guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dipelajari hari itu. Lalu untuk kegiatan inti, guru memberikan kembali ringkasan materi yang akan dibahas dan membagi peserta didik dalam 6 kelompok. Ini disampaikan melalui Google Classroom. Lalu guru meminta peserta didik untuk membaca serta menggarisbawahi pokok bahasan yang belum dimengerti. Lalu guru membuka diskusi untuk mendiskusikan materi yang belum dipahami oleh peserta didik, lalu menyajikan PowerPoint. Lalu guru memberikan tugas diskusi kepada peserta didik dalam kelompok tentang pertimbangan pemilihan bentuk badan usaha. Guru di sini secara langsung membimbing kinerja kelompok. Untuk yang kelima, guru meminta perwakilan kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi dan tentunya memberi kesempatan kelompok lain untuk bertanya atau memberi tanggapan, dan guru memberi umpan balik. Lalu untuk penutup, guru bersama peserta didik merefleksikan kegiatan pembelajaran hari itu, lalu guru memberikan tugas mengerjakan LKS melalui Google Classroom, lalu guru memberikan informasi terkait materi di pertemuan selanjutnya, dan yang keempat atau yang terakhir, guru memberi bersama peserta didik mengakhiri pembelajaran dengan doa. Untuk penilaian pembelajaran, poin sikap dan pengetahuan, penilaian sikap melalui pengamatan belajar online, dan penilaian pengetahuan melalui tes tertulis, tes tak tertulis, dan juga penugasan. Untuk keterampilan yang nilai itu dari menganalisis fungsi badan usaha. RPP ini ditandatangani oleh Kepala SMKN 42 Jakarta dan guru mata pelajaran. Dan untuk pertemuan ke-10, untuk sekolah SMKN 42 Jakarta kelas 10 semester ganjil,
Materinya adalah badan usaha secara keseluruhan, alokasi waktu 2 jam pelajaran, dikali 45 menit, model pembelajaran active learning, media pembelajaran Zoom Cloud Meeting. Kompetensi dasar masih sama, 3.5 dan 4.5, sumbernya juga masih sama, buku pengantar akuntansi, karangan Dwi Harti. Di tujuan pembelajaran pertemuan ini, setelah mengikuti pembelajaran online, peserta didik diharapkan dapat mereview materi badan usaha dan memahami materi badan usaha lebih lagi. Untuk pertemuan 10 ini, pendahuluan kegiatan pelajaran dilakukan dengan guru membuka kegiatan kelas dengan doa dan membagikan link Google Form untuk absensi peserta didik melalui Zoom Cloud Meeting. Lalu guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dipelajari, dan untuk kegiatan inti di sini awalnya guru mereview semua pembahasan pokok dalam materi badan usaha secara singkat, lalu guru membagi peserta didik dalam 6 kelompok, lalu guru melaksanakan metode kuis dengan langkah-langkah. Semua peserta didik mengganti display name Zoom dengan format kelompok underscore nama, lalu kuis dilaksanakan dengan membacakan soal, dan untuk menjawab pertanyaan kuis tersebut, perwakilan kelompok yang paling cepat menekan fitur raise hand akan dipilih untuk menjawab soal tersebut. Total soal berjumlah 20. Setelah kegiatan kuis, guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk menanyakan pokok pembahasan yang masih belum dimengerti dari materi badan usaha. Untuk penutup, guru menyimpulkan pembelajaran, lalu guru memberikan Google Forms untuk evaluasi pembelajaran untuk KD tersebut, lalu yang ketiga, guru memberikan informasi terkait penilaian tengah semester yang akan dilaksanakan di pertemuan selanjutnya. Lalu, guru dan bersama peserta didik mengakhiri pembelajaran dengan doa. Penilaian pembelajaran di sini penilaian sikap melalui pengamatan belajar online dan juga penilaian pengetahuan secara lisan. Lalu keterampilannya itu memainkan kuis secara kelompok, aktif, dan bekerja sama. RPP ini ditandatangani oleh Kepala SMK N42 Jakarta dan juga guru mata pelajaran. Selanjutnya untuk pertemuan ke-11 itu ada materi prinsip dasar akuntansi dengan alokasi waktu 2 jam pelajaran kali 45 menit dengan metode pembelajaran problem based learning. Media pembelajaran itu Google Classroom dan juga video pembelajaran. Untuk kompetensi dasarnya yaitu 3.6 menjelaskan prinsip-prinsip dan konsep dasar akuntansi, 4.6 menggunakan prinsip-prinsip dan konsep dasar akuntansi untuk kasus-kasus keuangan. Sumbernya masih sama dari buku pengantar akuntansi untuk SMK dan MAK kelas 10 karangan Dwi Harti. Tujuan pembelajarannya itu setelah mengikuti pembelajaran online, peserta didik diharapkan dapat menjelaskan mengenai prinsip-prinsip dasar dan konsep akuntansi serta menggunakannya dalam kasus-kasus keuangan. Untuk kegiatan pembelajaran pada pertemuan 11 ini didahului oleh guru yang membuka kelas dengan doa dan menginfokan tujuan pembelajaran melalui Google Classroom dan membagikan link Google Form untuk absensi siswa. Untuk kegiatan intinya, di mana guru membuka form diskusi untuk memberikan pengenalan materi yang akan dibahas menggunakan Google Classroom, kemudian membagikan video pembelajaran mengenai prinsip dasar akuntansi melalui channel YouTube. Kemudian peserta didik mengamati video yang diberikan dan membaca sumber pada buku pengantar akuntansi. Setelah itu, guru memberikan kasus-kasus keuangan berhubungan dengan materi yang dibahas melalui Google Classroom. Peserta didik dapat mendiskusikan secara berkelompok dengan kelompok yang telah terbentuk. Peserta didik diminta membuat laporan pemecahan masalah terhadap kasus-kasus keuangan. Kemudian peserta didik dapat mengajukan pertanyaan melalui media Google Classroom. Guru memberikan umpan balik dari pertanyaan oleh peserta didik. Untuk penutupnya, guru bersama peserta didik merefleksikan kegiatan pembelajaran, kemudian memberikan informasi terkait pengumpulan laporan hasil pemecahan masalah dan materi selanjutnya, dan kemudian mengakhirinya dengan doa. Untuk penilaian pembelajaran, penilaian sikap melalui pengamatan selama belajar online, kemudian penilaian pengetahuan melalui tes tertulis dan penugasan. Untuk keterampilan itu melalui portofolio dengan materi yang dibahas. Ditandatangani oleh Kepala SMK Negeri 42 Jakarta dengan guru mata pelajaran. Selanjutnya adalah pertemuan ke-12 dengan materi mencatat data ke dalam dokumen sumber dengan alokasi waktu 2 jam pelajaran kali 45 menit. Model pembelajarannya itu Discovery Learning, media pembelajarannya yaitu Google Classroom, dan video pembelajaran. Kompetensi dasarnya 3.7 menjelaskan tahapan proses pencatatan, 4.7 melakukan langkah-langkah pencatatan transaksi. Sumbernya yaitu buku pengantar akuntansi untuk SMK dan MAK kelas 10 karangan Dwi Harti. Tujuan pembelajarannya, setelah mengikuti pembelajaran online, peserta didik diharapkan dapat mencatat data ke dalam dokumen sumber. Kegiatan pembelajarannya, pendahuluan yang pertama, guru membuka kegiatan kelas dengan doa dan menginfokan tujuan pembelajaran melalui Google Classroom. Yang kedua, guru share link Google Form
untuk absensi peserta didik. Kemudian kegiatan intinya yang pertama, guru membuka forum diskusi untuk memberikan pengenalan materi yang akan dibahas melalui Google Classroom. Yang kedua, guru membagikan video pembelajaran mengenai pencatatan data ke dalam dokumen sumber. Yang ketiga, peserta didik turut serta aktif dalam diskusi materi dan dapat mengajukan pertanyaan melalui Google Classroom. Yang keempat, guru memberikan umpan balik dari pertanyaan dan diskusi yang dilakukan peserta didik. Kemudian ada penutup, yang pertama, guru bersama peserta didik merefleksikan kegiatan pembelajaran. Yang kedua, guru memberikan informasi terkait materi selanjutnya dan mengakhiri pembelajaran dengan doa. Kemudian ada penilaian pembelajaran, penilaian sikap melalui pengamatan selama belajar online, penilaian pengetahuan melalui tes tertulis, tidak tertulis, dan penugasan. Keterampilannya melalui praktek terkait materi yang dibahas. RPP ini ditandatangani oleh Kepala Sekolah SMK 42 Jakarta dan guru mata pelajaran. Selanjutnya, pertemuan ke-13 dengan materi mencatat transaksi ke dalam jurnal. Alokasi waktunya 2 jam pelajaran dikali 45 menit. Model pembelajarannya Discovery Learning, media pembelajarannya Google Classroom dan Zoom Cloud Meeting. Kompetensi dasarnya 3.7 menjelaskan tahapan proses pencatatan, 4.7 melakukan langkah-langkah pencatatan transaksi. Sumbernya sama seperti sebelumnya. Untuk tujuan pembelajarannya, setelah mengikuti pembelajaran online, peserta didik diharapkan dapat mencatat transaksi ke dalam jurnal. Untuk kegiatan pembelajarannya, pendahuluannya, guru membuka kegiatan kelas dengan doa dan menginfokan tujuan pembelajaran melalui Google Classroom. Kemudian guru share link Google Form untuk absensi peserta didik dan link Zoom Cloud Meetings untuk media pembelajaran online. Kemudian kegiatan intinya, yang pertama, guru membuka diskusi untuk memberikan pengenalan materi yang akan dibahas melalui Zoom. Yang kedua, guru menjelaskan materi mengenai pencatatan transaksi ke dalam jurnal melalui Zoom. Yang ketiga, peserta didik turut serta aktif dalam diskusi materi dan dapat mengajukan pertanyaan. Yang keempat, guru memberikan umpan balik dari pertanyaan dan diskusi dilakukan peserta didik. Kemudian yang kelima, guru melakukan praktek soal terkait materi pencatatan transaksi ke dalam jurnal. Penutupnya, pertama, guru memberikan tugas kepada peserta didik untuk latihan melalui Google Classroom. Yang kedua, guru memberikan informasi terkait materi selanjutnya dan mengakhiri pembelajaran dengan doa. Penilaian pembelajaran, penilaian sikap melalui pengamatan selama belajar online, kemudian penilaian pengetahuan melalui tes tertulis, tidak tertulis, dan penugasan. Keterampilannya melalui praktek terkait materi yang dibahas. RPP ini ditandatangani oleh Kepala Sekolah SMK 42 Jakarta dan guru mata pelajaran. Selanjutnya itu pertemuan ke-14. Dengan materi melakukan posting ke buku besar dan membuat jurnal penyesuaian. Alokasi waktunya 2 jam pelajaran dikali 45 menit. Model pembelajarannya yaitu Discovery Learning, media pembelajarannya Google Classroom dan Zoom Cloud Meeting. Kemudian kompetensi dasar 3.7 menjelaskan tahapan proses pencatatan, 4.7 melakukan langkah-langkah pencatatan transaksi dengan sumber buku pengantar akuntansi untuk SMK atau MAK kelas 10 karangan Dwi Harti. Tujuan pembelajarannya, setelah mengikuti pembelajaran online, peserta didik diharapkan dapat melakukan posting jurnal ke buku besar dan membuat jurnal penyesuaian. Kegiatan pembelajarannya, pendahuluan yang pertama, guru membuka kegiatan kelas dengan doa dan menginfokan tujuan pembelajaran melalui Google Classroom. Yang kedua, guru share link Google Form untuk absensi peserta didik dan link Zoom untuk media pembelajaran online. Kegiatan intinya yang pertama, guru membuka diskusi untuk memberikan pengenalan materi yang akan dibahas melalui Zoom. Yang kedua, guru menjelaskan materi mengenai melakukan posting jurnal ke buku besar dan membuat jurnal penyesuaian melalui Zoom. Kemudian yang ketiga, peserta didik turut serta aktif dalam diskusi materi dan dapat mengajukan pertanyaan. Yang keempat, guru memberikan umpan balik dari pertanyaan dan diskusi yang dilakukan peserta didik. Yang kelima, guru melakukan praktek terkait materi melakukan posting jurnal ke buku besar dan membuat jurnal penyesuaian. Selanjutnya penutup. Yang pertama, guru memberikan tugas kepada peserta didik untuk latihan melalui Google Classroom. Yang kedua, guru memberikan informasi terkait materi selanjutnya dan mengakhiri pembelajaran dengan doa. Selanjutnya penilaian pembelajaran. Penilaian sikap melalui pengamatan selama belajar online. Kemudian penilaian pengetahuan melalui tes tertulis, tidak tertulis, dan penugasan. Untuk keterampilan melalui praktek terkait materi yang dibahas. RPP ini ditandatangani oleh Kepala SMK 42 Jakarta dan guru mata pelajaran. Selanjutnya itu pertemuan ke-15 dengan materi menyusun laporan keuangan atau financial statement dan membukukan jurnal penutup atau closing entries.
Alokasi waktunya yaitu 2 jam pelajaran kali 45 menit. Kemudian model pembelajarannya itu discovery learning, media pembelajarannya Google Classroom dan Zoom. Kemudian kompetensi dasarnya itu 3.7 menjelaskan tahapan proses pencatatan, 4.7 melakukan langkah-langkah pencatatan transaksi. Sumbernya dari buku pengantar akuntansi untuk SMK atau MAK kelas 10 karangan Dwi Harti. Tujuan pembelajarannya yaitu setelah mengikuti pembelajaran online, peserta didik diharapkan dapat menyusun laporan keuangan atau financial statement dan membukukan jurnal penutup. Kegiatan pembelajarannya ada pendahuluan. Yang pertama, guru membuka kegiatan kelas dengan doa dan menginfokan tujuan pembelajaran melalui Google Classroom. Yang kedua, guru share link Google Form untuk absensi peserta didik dan link Zoom untuk media pembelajaran online. Ada kegiatan inti. Yang pertama, guru membuka diskusi untuk memberikan pengenalan materi yang akan dibahas melalui Zoom. Yang kedua, guru menjelaskan materi mengenai penyusunan laporan keuangan dan membukukan jurnal penutup melalui Zoom. Kemudian yang ketiga, ada peserta didik untuk turut serta aktif dalam diskusi materi dan dapat mengajukan pertanyaan. Yang keempat, guru memberikan umpan balik dari pertanyaan dan diskusi yang dilakukan peserta didik. Yang kelima, guru melakukan praktek terkait materi penyusunan laporan keuangan dan membukukan jurnal penutup. Kemudian ada penutup. Yang pertama, guru memberikan tugas kepada peserta didik untuk latihan melalui Google Classroom. Yang kedua, guru memberikan informasi terkait materi selanjutnya dan mengakhiri pembelajaran dengan doa. Kemudian ada penilaian pembelajaran, penilaian sikap melalui pengamatan selama belajar online, kemudian penilaian pengetahuan melalui tes tertulis, tidak tertulis, dan penugasan. Untuk keterampilan melalui praktek terkait materi yang dibahas. RPP ini ditandatangani Kepala Sekolah SMK 42 Jakarta dan guru mata pelajaran. Selanjutnya ada pertemuan ke-17 dengan materi jenis transaksi bisnis dan menyimpan bukti transaksi keuangan. Alokasi waktunya 2 jam pelajaran kali 45 menit dengan model pembelajaran discovery learning dan juga cooperative learning. Media pembelajarannya itu melalui Google Classroom dan juga Zoom Cloud Meeting dengan kompetensi dasar 3.8 menjelaskan transaksi bisnis perusahaan dan 4.8 mengklasifikasikan berbagai jenis transaksi. Sumbernya masih sama, yaitu buku pengantar akuntansi untuk SMA dan MAK kelas 10 karangan Dwi Harti. Tujuan pembelajarannya, setelah mengikuti pembelajaran online, peserta didik diharapkan dapat mengklasifikasikan transaksi keuangan dan mampu menjelaskan proses penyimpanan bukti transaksi. Kegiatan pembelajaran pada pertemuan ke-17 ini didahului oleh guru memberikan link Zoom meeting melalui Google Classroom, kemudian membuka kelas dengan doa dan menginfokan tujuan pembelajaran, setelah itu membagikan link Google Form untuk absensi siswa. Kegiatan intinya di mana guru membuka forum diskusi untuk memberikan pengenalan materi yang akan dibahas melalui Zoom Cloud Meeting, terus peserta didik turut serta aktif dalam diskusi materi yang diberikan guru. Guru menjelaskan materi melalui penyajian PowerPoint, kemudian peserta didik dapat mengajukan pertanyaan melalui diskusi, melakukan diskusi melalui media Zoom Meeting. Guru memberikan umpan balik dari pertanyaan dan diskusi yang dilakukan oleh peserta didik. Guru memberikan pertanyaan kepada peserta didik untuk didiskusikan secara kelompok. Peserta didik diminta untuk membuat laporan hasil diskusi dan perwakilan kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi. Peserta didik kelompok lain berkesempatan untuk memberikan pertanyaan dan tanggapan kepada kelompok yang mempresentasikan. Penutupnya di mana guru bersama peserta didik merefleksikan kegiatan pembelajaran, kemudian memberikan informasi terkait pengumpulan laporan hasil diskusi dan materi selanjutnya. Yang terakhir adalah mengakhiri pembelajaran dengan doa. Untuk penilaian pembelajaran, penilaian sikap melalui pengamatan secara belajar online, kemudian penilaian pengetahuan melalui tes tertulis, tidak tertulis, dan penugasan. Untuk keterampilan melalui observasi dan portofolio terkait materi yang dibahas, ditandatangani oleh Kepala SMK 42 Jakarta dan guru mata pelajaran. Untuk pertemuan ke-18, materi yang dibahas adalah bukti transaksi bisnis dengan alokasi waktu 2 jam pelajaran kali 45 menit. Model pembelajaran ada inquiry learning. Media pembelajarannya ada Google Classroom dengan kompetensi dasar masih sama, yaitu 3.8 dan 4.8. Sumber yang masih sama mengenai buku pengantar akuntansi untuk SMK dan MAK kelas 10 karangan Dwi Harti. Tujuan pembelajarannya yaitu setelah mengikuti pembelajaran online, peserta didik diharapkan dapat menjelaskan dan mengklasifikasikan bukti transaksi bisnis perusahaan. Nah, kegiatan pembelajaran pada pertemuan ke-18 ini didahului oleh guru membuka kegiatan kelas dengan doa dan menginfokan tujuan pembelajaran melalui Google Classroom, terus kemudian membagikan link Google Form untuk absensi siswa.
Untuk kegiatan intinya, di mana guru membuka forum diskusi untuk memberikan pengenalan materi yang akan dibahas melalui Google Classroom. Guru memberikan materi ringkas penyajian PowerPoint melalui Google Classroom. Kemudian peserta didik membaca dan mempelajari melalui PowerPoint serta sumber buku pengantar akuntansi. Kemudian guru memberikan penugasan melalui bukti transaksi melalui Google Classroom. Kemudian peserta didik dapat mengajukan pertanyaan melalui Google Classroom dan guru memberikan umpan balik mengenai pertanyaan peserta didik. Untuk penutupnya, guru bersama peserta didik merefleksikan kegiatan pembelajaran, kemudian memberikan informasi terkait pengumpulan tugas dan materi selanjutnya, diakhiri dengan doa. Untuk penilaian pembelajaran, penilaian sikap melalui pengamatan secara belajar online, terus penilaian pengetahuan melalui tertulis, tidak tertulis, dan penugasan keterampilan melalui praktek portofolio terkait materi yang dibahas, ditandatangani oleh Kepala SMK 42 Jakarta dan guru mata pelajaran. Untuk pertemuan yang terakhir, yaitu pertemuan ke-19, membahas materi pengaruh transaksi bisnis pada proses pencatatan. Alokasi waktunya 2 jam pelajaran kali 45 menit. Metode pembelajarannya problem based learning. Media pembelajarannya yaitu Google Classroom dan video pembelajaran. Kompetensinya masih sama 3.8 dan juga 4.8. Sumbernya masih sama, buku pengantar akuntansi untuk SMK dan atau MAK kelas 10 karangan Dwi Harti. Tujuan pembelajarannya itu setelah mengikuti pembelajaran online, peserta didik diharapkan dapat menjelaskan pengaruh transaksi bisnis pada proses pencatatan dan mampu melakukan pencatatan jurnal pada setiap bukti transaksi bisnis. Kegiatan pembelajaran pertemuan ke-19 ini didahului oleh guru yang membuka kegiatan kelas dengan menginfokan tujuan pembelajaran dan membagikan link Google Form untuk absensi siswa. Untuk kegiatan intinya, di mana guru membuka form diskusi untuk memberikan pengenalan materi yang akan dibahas menggunakan Google Classroom. Guru membagikan video pembelajaran mengenai pengaruh transaksi bisnis pada proses pencatatan, kemudian peserta didik mengamati video yang diberikan dan membaca materi pada sumber buku pengantar akuntansi. Setelah itu peserta didik dapat mengajukan pertanyaan dan diskusi pertanyaan melalui Google Classroom, dan guru memberikan umpan balik dari pertanyaan dan diskusi yang dilakukan oleh peserta didik. Kemudian guru memberikan kasus-kasus keuangan berhubungan dengan materi yang dibahas, dan peserta didik diminta untuk mengidentifikasi pengaruh transaksi bisnis pada proses dan melakukan pencatatan pada jurnal yang disediakan. Untuk penutupnya, guru bersama peserta didik merefleksikan kegiatan pembelajaran, kemudian guru memberikan informasi terkait pengumpulan penugasan dan materi selanjutnya, dan guru peserta didik mengakhiri pembelajaran dengan doa. Penilaian pembelajarannya, di mana penilaian sikap melalui pengamatan selama belajar online, penilaian pengetahuan melalui tes tertulis, tidak tertulis, dan penugasan untuk keterampilan melalui praktek dan portofolio terkait materi yang dibahas. Ditandatangani oleh Kepala SMK Negeri 42 Jakarta dan guru mata pelajaran. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.